Halo MSiaers, perkenalkan nama saya Dr. Igusti Lanang Andi Suharibawa. Saya biasa dipanggil Lanang. Dulu saya adalah anggota DOME yang pernah menjabat sebagai Vice President of Internal dan juga Presiden MSiA pada tahun 2010. Pada saat ini kesibukan saya adalah sebagai dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kelungkung. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai torsiotestis, dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada edisi Rumpang ke-17 kali ini. Pertanyaan pertama, apa itu torsiotestis? Torsiotestis adalah kondisi di mana terpeluntirnya funiculus spermaticus pada testis, di mana pada funiculus spermaticus itu terdapat pembuluh darah dan juga saraf pada testis yang memberikan makan kepada testis. Pada torsiotestis, pembuluh darah funiculus spermaticus itu mengalami perpeluntiran sehingga aliran darah ke testis itu mengalami gangguan. Itulah yang menyebabkan kenapa torsiotestis ini adalah kondisi emergensi atau kondisi kegawat daruratan pada bidang urologi yang jika tidak ditangani secara cepat akan menyebabkan kerusakan permanen pada testis. Penyebab tersering pada torsiotestis adalah lemahnya jaringan penyangga pada testis, atau dalam bahasa medis disebut dengan Bell-Clapper deformity. Ini menyebabkan testis lebih mudah berputar. Pemicunya biasanya terjadi pada saat udara yang lebih dingin, biasanya pada saat anak-anak atau pasien itu habis berenang, pada suhu dingin, pada saat tertidur, itu bisa memicu terjadinya torsiotestis. Torsiotestis itu lebih sering terjadi pada usia anak-anak hingga remaja. Gejalanya yang paling sering adalah nyeri yang sangat hebat. Jadi ketika ada anak-anak atau remaja yang memiliki nyeri yang sangat hebat, kita sebagai orang tua harus berhati-hati. Kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa ini bukan torsiotestis. Jadi jika ada anak atau remaja yang mengalami nyeri yang sangat hebat pada testisnya, jangan dianggap sepele, segera bawa ke UGD untuk memastikan bahwa ini bukan torsiotestis. Gejala lainnya seperti pasien merasa mual, kadang-kadang muntah, lalu kita lihat area kelaminnya itu testisnya sedikit lebih tinggi, posisinya horizontal, kemerahan dan bengkak. Itulah gejala yang paling sering atau tanda yang paling sering terjadi pada torsiotestis. Seringkali torsiotestis itu tidak bisa dicegah karena faktor penyebab utamanya adalah faktor anatomi bawaan. Tapi yang bisa kita lakukan atau kita minimalisir adalah seperti yang saya ulangi beberapa kali, bahwa ketika anak kita mengalami gejala nyeri yang hebat pada area skrotum, kita harus berpikir bahwa itu torsio sampai terbukti kita salah. Itu yang menjadi kunci, karena pada penanganan torsio waktu adalah segalanya.